Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengantar ilmu fikih. Pembahasan pertama yaitu tentang keistimewaan dan karakteristik ilmu fikih. Yang pertama, keistimewaan dan karakteristik ilmu fikih itu adalah fikih berdasarkan kepada wahyu ilahi. Jadi fikih ini berbeda dengan hukum positif atau buatan manusia. Berbedanya di mana? Dari sumber dan referensi utamanya. Kalau fikih kita tahu ya, berasal daripada wahyu ilahi yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga produk hukumnya terbebas dari hawa nafsu dan subjektivitas manusia. Ini berbeda sekali dengan hukum positif atau hukum buatan manusia. Kenapa? Karena hukum positif atau buatan manusia ini bersumber kepada pembuat hukumnya, yaitu manusia. Yang kita tahu, manusia itu memiliki kecenderungan untuk salah. Bahkan tidak sedikit yang mengikuti hawa nafsu dan kepentingan pribadi ketika merumuskan dan menentukan sebuah hukum atau undang-undang. Yang kedua, pembahasan fikih ini komprehensif atau menyeluruh ya, mencakup segala aspek kehidupan. Secara umum, fikih di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada fikih ibadah seperti tentang sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Nah, fikih ibadah ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fikih muamalah. Fikih muamalah ini aturan tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain, dan dengan lingkungannya. Di sini ada beberapa fikih muamalah, diantaranya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Ini tentang hukum mengenai masalah keluarga seperti nikah, talak, dan lain sebagainya. Yang kedua, Al-Ahkam Al-Muduniyah atau hukum perdata. Ini ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Contohnya seperti warisan, utang piutang, sengketa kepemilikan barang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Al-Ahkam Al-Jinaiyah atau hukum pidana, yaitu serangkaian hukum tertulis di mana di dalamnya mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi tertentu bagi pelanggar, atau secara singkatnya hukum untuk tindak kriminal, seperti contohnya pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, Al-Ahkam Al-Murafaat, yaitu hukum perdata atau pidana atau acara peradilan ya. Hukum ini berkaitan dengan acara peradilan, seperti aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan sumpah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Al-Ahkam Ad-Dusturiyah atau hukum pemerintahan. Nah, hukum ini berkaitan dengan masalah politik seperti pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Al-Ahkam Ad-Dauliyah atau hukum internasional. Ini hukum yang mengatur hubungan antar negara baik dalam keadaan damai atau perang. Dan selanjutnya ada Al-Ahkam Iqtisadiyah wal Maliyah atau hukum ekonomi. Ini hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara. Dan terakhir yaitu tentang akhlak dan adab. Keistimewaan dan karakteristik ilmu fikih yang selanjutnya yaitu fikih itu sesuai untuk diaplikasikan di setiap masa. Itu ya. Jadi kalau hukum usulnya atau asalnya itu memang tetap. Tapi seperti kalau kias, nah ini bisa disesuaikan dengan zaman, tapi tetap merujuk kepada sumber hukum utamanya, Al-Quran dan Sunnah. Oke, kita lanjut pembahasannya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang macam-macam hukum syar'i dalam fikih. Yang pertama yaitu fardu atau wajib. Mayoritas ulama mengartikan fardu atau wajib adalah suatu perbuatan yang dituntut oleh syara untuk dikerjakan
yang jika tidak dikerjakan maka seseorang dihukumi berdosa, dan jika dikerjakan maka seseorang tersebut akan mendapatkan pahala. Nah, mayoritas ulama ini sepakat tidak ada perbedaan arti pada fardu atau wajib. Namun, kelompok mazhab Hanafi ini membedakan antara fardu dan wajib. Bedanya dari mana? Dari dalilnya. Menurut mazhab Hanafi, perintah dan larangan yang bersumber dari dalil qot'i itu dalilnya pasti, jelas, dan tegas, maka termasuk kategori fardu. Sedangkan perintah dan larangan yang bersumber dari dalil zonni, yaitu dalil yang tidak tegas. Kenapa tidak tegas? Disebabkan dalil-dalil yang menjadi sandarannya tidak kuat. Contohnya hadis ahad. Maka itu dikategorikan hukumnya kepada wajib. Yang kedua yaitu mandub, mustahab, dan sunnah. Secara umum, ini ketiganya memiliki kesamaan arti, yaitu perbuatan yang jika dilakukan akan menghasilkan pahala, dan jika ditinggalkan ini tidak menjadi dosa. Nah, ketiganya ini terdapat perbedaan pada penekanan hukum. Jadi kalau misalnya mandub itu segala sesuatu yang terpuji secara syar'i jika dikerjakan dan tidak tercela secara syar'i jika ditinggalkan. Sedangkan mustahab adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sekali atau 2 kali, maksudnya tidak sering. Sedangkan sunnah ini suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bedanya itu saja, tapi artinya tetap sama ya, seperti yang tadi di awal dijelaskan. Selanjutnya yaitu haram. Nah, kalau haram ini segala perbuatan yang jika dikerjakan itu mendapatkan dosa, tapi jika tidak dikerjakan maka dia mendapatkan pahala. Dan yang terakhir yaitu makruh. Nah, makruh ini kalau misalnya bisa kita tinggalkan gitu ya perbuatan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun jika kita melakukannya ya tidak dicela dan tidak dihukum gitu, tapi ya lebih baiknya untuk ditinggalkan. Nah, makruh ini ada 2. Ada makruh tahrim dan ada makruh tanzih. Apa bedanya? Kalau makruh tahrim ini adalah suatu perkara yang dituntut untuk ditinggalkan. Namun tuntutan pelarangannya menggunakan dalil-dalil zonni seperti hadis ahad. Tadi sudah dijelaskan ya tentang dalil zonni. Selanjutnya, makruh tanzih. Makruh tanzih ini makruh adalah perkara yang dituntut untuk ditinggalkan, tetapi dengan perintah yang tidak atau kurang tegas. Gitu. Baik, selanjutnya yaitu tentang biografi Imam Mazahibul Arba'ah atau 4 imam mazhab dalam fikih ya. Yang pertama yaitu Abu Hanifah atau An-Nu'man bin Thabit. Ini pendiri mazhab Hanafi. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Beliau pendiri mazhab Maliki. Yang ketiga, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau pencetus mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir, keempat, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau pencetus mazhab Hambali. Nah, untuk yang terakhir ini ada tugas untuk kalian ya. Silahkan buat ringkasan biografi dari keempat imam mazhab ini dengan ringkas dan jelas terkait biografi, pengaruh, karya, dan penyebarannya. Nanti dikumpulkan lewat Google Classroom ya. Oke, itu saja mungkin pembahasan pada pertemuan kali ini. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.